Mungkin panik kali ya, karena Mungkin. ditembakin, berusaha untuk Ini parkir baru dulu. tertembak oleh Footballis Ryzen yang menjadi korban peluru panas dari seorang Raum. Oh no, oh no, oh no. Bahkan Blue Zone udah mulai mengitari mereka, masih diberikan pressure terus-menerus oleh Raum. Tapping, tapping, tapping. Zuxi berusaha untuk bersembunyi dengan Froning juga di belakang. Betul, masih cukup aman sebenarnya posisi BTR kali ini dan Raum menerima beberapa damage yang begitu menyakitkan, tapi Lutz sudah mulai melakukan flanking. Luxi belum di revive. Lux bakal ngepres formasi dari Red Aliens dan RA terpaksa harus meninggalkan Luxi yang tersungkur di area belakang. Satu orang sudah mulai naik ke bagian atas dan kali ini BTR masih terus untuk melanjutkan rotasinya. Ya, sangat disayangkan BTR harus kehilangan Luxi di early game. Bahkan mereka belum masuk di lingkaran yang pertama. Ya, masih ada 1 kilometer jarak tempuh mereka untuk masuk ke dalam circle. Tapi tidak masalah, seenggaknya masih lengkap bertiga, nggak lengkap, masih bisa bertiga bertahan. Ya, kalau 3 orang itu setidaknya ya, itu masih Setidaknya. bisa bermain dengan strategi awal, mungkin. Karena Iya. kalau udah kehilangan 2, udah pasti tempo permainannya bakal menurun banget, akan lebih mementingkan untuk masuk dalam circle, tahan, dan fight di akhir-akhir circle, Ya. atau di late game. Betul sekali. Untung tadi timing Bigetron Red Alliance cabut dari tempat tersebut tepat. Jadi nggak terlalu lama wasting time juga, karena tadi posisi dari Footballis enak banget buat ngeculik satu persatu kalau misalkan mereka terlalu lama bertahan di tempat tersebut. Betul, dan permasalahannya adalah ini circle yang pertama, semua tim masih cukup percaya diri untuk menahan damage per second dari Blue Zone-nya. Karena masih di Blue Zone yang pertama. Berbeda halnya kalau misalkan tadi fight-nya di Blue Zone yang ke-6 atau Blue Zone yang ke-5 ke atas lah. Pasti udah mulai mikir-mikir antara mereka commit fight atau mereka rotasi. Tapi keputusan yang tepat banget dari BTR. Mungkin karena mereka belum mendapatkan lootingan yang terlalu enak untuk early game mereka. Bisa jadi. Dan mereka masih mau lebih lagi ya untuk masuk ke dalam kota-kota yang udah di dalam circle. Dan kalau kali ini kita lihat dari 4AM, Sinhe nampaknya sendirian saja. Yep. Teman-temannya belum terpantau dari minimap. Dan tadi sempat mendapatkan beberapa peluru. Walaupun nggak langsung direct ke tubuhnya Sinhe. Betul, dan Nova yang sudah mulai menuju ke arah Gergopol container. Bentar. Ini yang bentuknya kontainer kayak gini kan ada 2 ya, Gergopol sama Novo ya. Tadi gua hampir bilang Novo, tapi pas gua ingat kayaknya Novo nggak masuk dalam circle pertama nih. Jadi, iya. berarti ini Gergopol. Lu jadi kayak fusion ya? Apa tadi namanya? Gergopol, Gorgonovo. Apa sih? Gergonov. Gorgonovo. Wah, jadi Dragunov nanti ya. Fusion kan? Fusion Waduh, jadinya. fusion ya. Hai. 4AM loh, lihat. Selalu mendapatkan tempat yang Itu. paling sepi di antara tim-tim yang lain. Kayaknya gue udah mulai Itu bisa dia. ngebaca pergerakan dari 4AM seperti apa. Itu dia. Ini kayaknya bisa diterapkan ketika The Caster bermain di sebuah turnamen. Bisa. Teorinya bisa, Pas. Masalahnya Gitu. prakteknya aja. Gue percayalah sama Eldoge menjadi raser kita. Karena permainan dia nggak pernah mengecewakan. Bener banget. Betul. Mata gue fokus sama piring itu ya, Pas. Oke. Masih ada yang di plastik ya. Oke, sip. Dan kita lihat ya, wah ini Bigetron Alliance lagi-lagi satu jalur rotasi dengan Konina Power. Kayaknya cinta lama bakal bersemi kembali lagi di Wadaw. Grand Final. Entah kenapa, selalu mirip-mirip gitu loh. Dan Konina Power yang biasanya udah masuk duluan terlebih dahulu. Ya, ini enaknya itu untuk ngontrol ke arah sebelah kiri semuanya dapat jalur rotasi yang nyaman. Termasuk Navi walaupun mereka banyak di awal, tapi mereka berhasil masuk dalam circle dengan cukup nyaman. Bahkan mereka saat ini berada di seperempat lingkaran yang kedua. Nah ini yang bahaya. Memang sih mereka udah masuk duluan ke dalam circle. Dan pasti ada tim-tim lain juga yang berlomba-lomba untuk masuk ke dalam posisi ini. Dimana kalau kita lihat A1 sudah mulai melakukan gertakan juga terhadap Navi. Lihat sudah ada setup smoke di tengah. Bahkan Navi tadi tersisa 3 player aja. Ini bakal sulit kalau misalkan mereka mau ngedefense dari tim A1. Yap, betul sekali. Tinggal melihat nih beberapa tim yang lagi rotasi bakal terpotong karena enaknya zona ke arah kelempar ke kiri atas kayak gini. Semua tim tuh punya kesempatan yang cukup cepat untuk rotasi dan mereka mengamankan tempat-tempat yang sekiranya bakal menjadi transit point dari beberapa tim. Dan Navi sudah mulai bertemu dengan 4AM, Asaki sudah mulai terpantau namun dari Trixie belum ada open fire ke arah 4AM-nya. Ya, masih saling lihat-lihatan aja informasi yang dikumpulkan. Dan tadi sempat terlihat Bigetron Red Alliance transit di Pochinki ya. Mereka tahu ya, Pochinki itu kan ada RRQ. RRQ selalu fast rotation. Jadi kalau misalkan mau mencari res-resan, kayaknya tempat-tempat sisihan RRQ itu adalah pilihan yang tepat gitu. Betul. Waduh, tertangkap kan, terlalu lama untuk menembak dan malah tertembak duluan sama 4AM. Bahkan Trixie tidak diberikan nafas yang lama untuk di-revive.
Navi kembali kehilangan satu pemain mereka. Yap, betul sekali. Sudah kehilangan satu player juga dan kayaknya bakal langsung regroup dari Meku dan Matic ya. Yap. Nggak mau berlama-lama di tempat yang sama karena kemungkinan di-push itu sangat besar kalau di compound-compound seperti ini. Betul, mereka mengambil tempat yang lebih nyaman lagi, tempat yang lebih banyak gedungnya, karena semakin dalam ke arah apartemen. Kalau tadi mereka masih menempati daerah perumahan di Gergopol ini, sekarang mereka udah berpindah bahkan keluar dari apartemen. Mereka nggak pengen nempatin sebuah tempat yang terlalu banyak lekukan dan gedung-gedungnya mungkin. Ya benar, karena kalau misalkan apartemen itu chance untuk mancing orang-orang ngisi makin banyak, jadi Yap. kayak bakal padet banget gitu. Tapi gue berharap lah circle-nya nggak sampai ke apartemen sih, karena gue benci banget kalau semuanya nahan di apartemen terus ngintip-ngintip dengan mata, karena kan ini TPP bukan FVP. Iya, throwback gue PMVL season 2 ya, Heeh. Koyasnaya circle-nya. Tapi waktu itu agak barbar, Jel, karena circle-nya ngecilnya tuh ke tengah jalan, makanya semuanya harus keluar. Iya sih, ketolong sama granat-granat juga sih yang dilemparin sama Betul. tim-tim lain. Dan kita lihat dari PW88 di sisi lain juga udah berhasil untuk men-take down Swan nampaknya, tapi kayaknya masih belum di end sih. Udah di end. Oh, udah di end ya? Udah di end span ya, tadi langsung di instant kill gitu aja sama Oke. PW88, nggak diberikan kesempatan, nggak diberikan nafas, tidak diberikan harapan-harapan lain. Valid no debat. Valid Fix. no debat, poin masuk ke PW88. Fix. Dan kita lihat dari Bigetron Aliens udah mulai lanjut lagi ke checkpoint berikutnya. Kali ini udah mulai dapetin pinggiran-pinggiran di sekitaran ruins. Ini seru nih, karena BTR, jalurnya dia berpapasan sama DA. Satu tim yang saat ini ada di jajaran papan atas juga, dan akan balap-balapan BTR, terus DA sama 4AM. Ini 3 tim yang bakal balap-balapan banget karena permainan mereka masih cukup stabil di 2 hari ini. Ya. Kelas Digital Advantage sebenarnya di hari ini nggak terlalu tersorot banyak. Betul. Tapi dia diam-diam masih bisa ngumpulin poin juga. Karena tabungan poin mereka di hari sebelumnya juga cukup banyak, Jel. Iya sih, benar. Dan kalau kita lihat kali ini kamera menyorot ke arah footballis yang sudah mulai menemukan Aerowolf dan Potato. Tembak, Kayaknya bakal reshoot. nembak ke arah depan Sauke. Waduh. Tapi nggak ada yang masuk pelurunya. Pelurunya nggak ada yang connect ke arah Solkai. Solkai pun masih bisa menutup angle shootnya dengan melewati bukit yang ada di sekitar dari footballis. Iya, dia yang nembak, gue yang gemes. Nah, itu dia. Yang Ini yang ditembak kalian gemes. kepala, yang kena mental. Nah, itu dia. Waduh, udah bawa-bawa mental. Pastinya kalau udah masuk PMGC, mental harus diasah banget sih. Oh jelas, Kayak pastinya. footballis, lolos dari Aerowolf, mereka bertemu dengan Zeus, bahkan peluru panas dari Zeus apa ya, kayak banyak banget peluru yang keluar dari Zeus ke arah footballis. Tapi nggak ada yang masuk gitu kan? Seenggaknya ngasih mental kan, tekanan Oh mental iya, nih. benar Spot sih. yang lagi ditempatin sama footballis udah mulai dikeker dan dikontrol oleh Zeus juga. Iya, kemanapun footballis bergerak, mereka selalu menerima banyak peluru panas. Tapi memang beruntungnya adalah footballis masih bisa take cover dari obstacle-obstacle yang mereka temukan. Betul, apalagi mereka nge-split menjadi 2 titik yang berbeda. Mereka masuk ke dalam circle, tapi tidak untuk circle yang keempat karena sudah mulai terlihat dan sudah mulai berpindah kembali. Zeus pun 2 playernya udah mulai berotasi, kayaknya bakal menuju ke arah Gergopol Container. Ziol dan juga Godless bakal bergerak secara beriringan bersama-sama kali ini, ngambil setup yang agak jauh mendapatkan coveran, tapi ASL sedang dalam proses rotasi. Mobilnya terlihat. Ziol langsung turun dan berusaha mendapatkan angle ke arah tim ASL. Ya, tapi kayaknya bakal ketutup duluan angle shotnya. Bahkan kali ini pasta Korpai. 16 menit belum ada satu tim yang tumbang. Betul, cuma pada pincang-pincangan doang. Korpai sudah mulai terjatuh. Potato juga berhasil di pick off 2 fight di arah 2 titik yang berbeda. Renalre masih ngotot, nyemplung. Langsung mendaratkan mobilnya di arah sungai. Healing santuy dulu kali ya, tapi Super Una tertangkap. Oh, 3 orang ternyata tertangkap. Hanya tinggal Spauf yang tersisa dengan jumlah healing yang tidak terlalu banyak juga. Mobilnya menerima damage yang terlalu banyak juga karena ditembakin dari bagian pinggir sungai. Iya, berusaha untuk kalem, berusaha untuk tetap chill, tapi kayaknya Spauf udah mulai deg-degan juga, paru-parunya dikeker sama banyak orang. Harus ambil nafas dulu, tapi kita lihat ini bakal sulit banget sih. Ya, ini susah banget buat Aerowolf. Susah banget, itu ada Nova di jembatan. Udah Oh, tahu oh. posisinya di mana, udah tipis Oh my banget God. dan tenggelam. Bye-bye. Betul. Agak sedikit bijak sebenarnya keputusan dari Spauf untuk mati dengan kehabisan nafas. Daripada ngasih poin ke Nova dan juga ada satu tim lagi tadi kalau nggak salah di sekitarnya Aerowolf. Iya. Tadi timing rotasinya kali ya bisa dibilang nggak Betul. tepat gitu loh, karena bersamaan dengan tim Nova, dan Nova yang udah mulai setup duluan juga, menerima tembakan dari kiri dan kanan, pusing juga untuk jadi Aerowolf tadi. Tapi nggak apa-apa, nice try. Terus berikan dukungan yang maksimal buat tim Aerowolf ya teman-teman. Betul, tenang, hari ini lagi. Hari ini masih ada 4 match dan Masih besok masih ada 8 match, berarti masih ada 12 match yang bisa dimainkan oleh Aerowolf Limax untuk hari ini dan juga besok. Betul, masih ada belasan ya berarti kan. Betul. Kali ini kalau kita lihat juga dari A1 masih
mengunci pergerakan Solus. dari ini dan tertangkap Solus. Betul, tertangkap ketika lagi pengen nyebrang. Tiba-tiba ada Secret Jin yang udah menjaga di bagian atas jembatan. Mereka nge-split menjadi 3 titik yang berbeda, di mana 2 player mereka nge-stick. JGZ bakal ditinggalkan seorang diri. Wow, dan Jax-nya nekat banget, dia langsung ras 2 orang, ras menuju ke arah Navi kali ini Jax. Kokang granatnya bakal dilempar masuk ke bagian dalam, tapi 1 orang proning di dekat bagi, dilempar dan meletup begitu saja, dipulangkan secara instan menuju ke arah lobby. Navi menghilang di match kita yang keempat. Iya, diterobos aja lah oleh Ewan langsung dengan sangat percaya diri sekali. Tapi Alpha 7 sudah mulai memantau dari kejauhan. Ini ramai banget. Circle-nya di arah jembatan dan masih ada sungai. Yes, masih ada sungainya, Nova juga masih ada di sana. Terus ada A1, ada Alpha 7, 4AM ada di atas bukit. Mereka punya angle view yang paling enak, tapi di belakang 4AM masih ada PW88. Ya betul, masih bisa saling tusuk-menusuk ya kalau kita lihat dari positioningnya. Bahkan kali ini dari Lau berusaha untuk melakukan tapping terus-menerus juga ke arah depan. Lihat Nova melakukan split, ada 1 player yang di bawah jembatan, 2 player lagi berada di lower ground. Ya, ini masih sabar-sabaran aja gitu kan. Kalau dari DA, wow, ternyata 4AM Wah, split loh. Gila, map kontrolnya luas banget 4AM. Iya, 4AM punya 3 titik split dan 1 orang ngontrol 1 angle. Mereka tinggal bertiga padahal. Bakal beradu tembak nih antara Silas dan juga... Wow, sangat mengejutkan. Masakan granat yang matang membuat DA kehilangan 1 player mereka kembali. Iya betul, setelah diberikan pressure juga tembakan dari Hasaki dan akhirnya tim Secret Jin yang berhasil untuk memulangkan salah satu player dengan granat. Ini kekunci banget sih pergerakan dari DA. Nggak bisa, dia mau ke atas ada tim Secret Jin. Apalagi zonanya juga nggak di mereka. Tinggal tungguin aja Secret Jin gerak duluan. Betul, apalagi Secret Jin juga mau gerak, bingung nih dia. Iya. Di kanan mereka udah ada 4AM yang nge-lock angle ke arah tim Secret Jin. Mereka bakal ambil sisi kirinya, ternyata ngejemputkah atau mereka pengen lelepin mobilnya, ngecek dulu tapi menerima tembakan yang begitu menyakitkan dari Slim yang sudah set up di bawah jembatan. 1 pick namun tidak bisa di end karena set up dari Slim ada di bawah jembatan untuk nembak ke bagian sniper tower. Itu butuh effort dan butuh pergerakan untuk membuka visionnya. Ya betul sekali, ini 2 tim yang masih ngejaga satu sama lain di bagian jembatan dan waktunya udah nggak ada lagi. Circle-nya udah mulai bergerak fase ke-6. Ini mau mesti do it or never. Betul, just do it lah pokoknya ya. Just do it. JGZ pun gak bakal ada waktu untuk melakukan healing, mau gak mau harus melakukan rotasi. Ternyata dia nekat untuk menancapkan 8 kit di badannya dia. 2 orang cukup nekat hanya dengan menggunakan bagi, ini bakal menjadi makanan empuk. Tapi 1 player dari Secret Jin itu udah ngamanin di bagian sniper tower seberang jembatan. Ini bakal chaos banget. Kedatangan tamu yang tidak diundang kali ini. Kelihatan Power sudah mulai masuk ke bagian lantai 1. RRQ 2 orang menahan di bagian tangga. 1 orang bakal healing, dilempar Netsia, saling melempar. Netsia bakal lompat menuju ke arah luar. 1 orang bakal berhasil, tapi ternyata Ditui bakal memotong pergerakan dari Kelihatan Power. Saling bermain kucing-kucingan, bermain di arah pintu-pintunya pun hancur. Masih bisa bertutup angle shoot-nya, dan kali ini Ditui harus menghadapi 2 player dengan backup yang terlambat dari tim RRQ. Frozen masih berusaha untuk mendapatkan RRQ kali ini. Spray through the smoke belum mendapatkan korban berikutnya, tapi G9 dari belakang memporak-porandakan setup dari Kelihatan Power, hanya menyisakan Frozen last man standing di lantai 2. Ya betul sekali, berarti ini 1 versus 1 situation. Kalau misalkan G9 nggak nge-revive temennya, tapi kita lihat kayaknya bakal buying time dulu. Frozen ngambil take the moment, berusaha untuk melemparkan granat ke dalam, tapi nggak connect dan kayaknya bakal di-push begitu aja. Frozen blind spray to the smoke dan langsung saja Kelihatan Power memulangkan RRQ. Itu sama-sama tinggal 1, Jelly. Dia dapat momennya. Betul, itu sebenarnya revive-nya di cancel gara-gara ngelihat ada 1 player yang lompat dari lantai 2. Iya, terus ngedenger cekling. Itu udah panik moment tuh. Cekling udah jatuh. Panik banget, cekling lempar tung hilang dah momennya. Shinhe pun kali ini harus fokus karena dia ada di blue zone. Blue zone-nya sudah mulai menyakitkan. Suk bakal memberikan backup dari arah depan. Mulai bergerak kembali perlahanan pasti untuk masuk dalam circle. 4M ini benar-benar enak banget loh. Mereka cuma butuh bergerak sedikit. Apalagi kalau di circle ke-6 mereka masih dapat posisi circle-nya. Ternyata enggak kali ini. Enggak hoki buat mereka. Prediksi circle untuk 4M kali ini buruk. Sedikit meleset ya. Betul, tapi sangat disayangkan BTR juga dipulangkan karena lobby di urutan ke-7 mereka hanya mendapatkan 1 kill saja. Ya, nice try. Mereka membawa 3 total poin. Ini ngebuat 4AM bisa menjaga jarak mereka dengan BTR. Betul sekali, gue setuju banget sama Pasta. Dan kalau kita lihat dari status alive-nya, ini cuma tim Secret Jin yang masih lengkap berempat. Dimana yang lain juga udah mulai bonyok. Bahkan kali ini dari Sinha berusaha untuk melakukan tapping ke arah depan. Terlihat ada beberapa player tim Secret Jin, tapi masih terlalu jauh juga. Hasaki pun tertangkap oleh JGZ. Headshot.
Betul, ini PR-nya buat 4AM banyak banget. Mereka harus masuk ke dalam circle, mereka harus nge-backup temen yang kenok di pinggir sungai. Yep. Tapi nggak pinggir-pinggir sungai banget sih, masih ada di balik bukit dan masih tercover dengan adanya satu shake. Cuma momennya dapat atau enggak, karena Bluetooth juga sudah mulai menutup, mau nggak mau mereka harus merelakan dua player ini. Suk, Sulit. tertinggal seorang diri, menggerakkan UAS-nya bakal tabrak. Lindes Gaming Israel bergerak pelanan pasti, masih mengamati pergerakan musuhnya, tidak terlalu greedy dan tidak terburu-buru juga. Ini ketenangan dari 4AM harus gue acungin jempol banget. Tapi gue rasa si Suk ini bakal bermain objektif untuk nyari kill aja ketimbang untuk masuk ke dalam zona. Ini udah susah banget. Tapi zona di tapping sama Gonzo dia bakal dia bakal lalapin mobilnya. Nice move, tapi Secret punya kontrol yang bagus. Secret Jin ya. Secret Jin punya kontrol yang bagus di pinggir sungai. Sedari tadi ketika mereka nahan pergerakan dari DA. Betul sekali. Tinggal 3 tim ternyata Pasta, dan si Kerjin udah lebar banget nguasain bagian yang dia pegang kali ini. Masih ada Betul. Zeus dan juga Konina Power yang dari tadi diam-diam memantau pergerakan mereka semua. Ini hampir 50% zona dipegang sama Secret Jin. Si Kerjin, Ini sekitar 40 lah. 40% zona. Ini tinggal gimana circle-nya ke seberang jalan yang mana nih? Ke si Kerjin apa ke Konina Power? Nah, sama-sama punya PR. Kalau misalkan gue sih doanya ngedonat lah biar adil. Oh iya, Ngedonat. iya, Jadi iya. ada perwakilan yang masuk ke zona, ada perwakilan yang nggak masuk ke dalam zona. Zeus nih yang masih tryhard buat setup karena jarak mereka udah dipantau sama Secret Jin. Naik ke atas udah dipantau juga sama Konina Power. Konina Power punya control view yang bagus di rumah garasi untuk naik ke lantai 3. Lihat Cosmos kelihatan. nggak mau nempel. Dia Betul. maunya gerak sekarang. Dia Temen udah yang mulai- ngedeket dia ngejauh, temen yang ngedeket dia ngejauh. Itu dia, gila, dia langsung ngebuka barikade, dia langsung nge-clear jalanan, Oh, dan tapi Tikai. ternyata Zion yang benar-benar mendapatkan satu player trading trading. terjadi. Abeli last man standing. Apakah berhasil untuk menyelamatkan temannya? Set up smoke mulai dilakukan, Betul. dan Cosmos mulai maju. Cosmosnya bakal maju, udah mulai dipepet. Abeli menyisakan satu orang aja. Kali ini bakal ada spray untuk membackup temannya sedang terkena knockdown. Ziol udah pupus harapan dia hanya membuka view-nya untuk membantu Abeli di arah belakang. Namun Ziol akan langsung dipulangkankah? Molotov sudah mulai dilempar kali ini. Cosmos bakal nge-push, sudah mulai mendekat bercukar batu. Kali ini berdansa di arah smoke. Spray through the smoke kali ini. Terjatuh ternyata. Tidak ada backup fire dari tim Secret Jin. Membuat Cosmos harus menempel dengan tanah. Iya, betul sekali, sudah menempel, dihilangkan begitu saja, diratakan oleh Abeli. Ini Abeli nggak boleh diremehin sih. Firepower dia kuat banget, biasanya kalau udah melakukan proning shot itu kuat banget, dan Betul. kita lihat tapi Abeli masalahnya nggak punya first aid. Ya, dan yang gue salutin adalah timing dia bermain di smoke tadi untuk ngegocek si Cosmos. Wah. Ini ngebuat Secret Jin harusnya semakin pede karena dia tahu di garis ini, di posisi ini hanya menyisakan satu player dari tim Zeus. Nate sudah mulai dimasak, lempar langsung menuju bagian seberang dari batunya. Abeli tersisa sendirian, makan meletup, splash damage-nya lumayan. Nggak lumayan lagi, tapi benar-benar perih karena 50% HP dari Abeli hilang begitu aja. Lemparan Nate kedua dari Kengzo membuat Zeus harus puas di posisi yang ketiga. Dua tim tersisa, 3 lawan 2 antara Konina Power versus Secret Jin. Ya, Konina Power enak sih. Nyantai aja, dapet rumah 2 lantai, visionnya lebar, Secret Jin nyebrang, kalau misalkan utilitiesnya nggak cukup, udah bakal jadi makanan buat Konina Power. Betul, itu supply udah kayak jadi wasit. Teng teng, let's go, Secret Jin maju. Konina Power bertahan. Oh Tapi iya, jadi bener. imbang gak sih? Yang jumlahnya lebih dikit bertahan, yang jumlahnya lebih banyak mereka bakal offense. Oh iya, kayak menta benteng ya, gue liat ya. Waduh, ini main bentengan nggak? Main bentengan, 3 lawan 2. 3 lawan 2, posisinya juga cukup enak. M4 lagi di tangannya Frozen. Dan dia punya helm 3. Jadi kalau kena tembak ya nggak terlalu jelek banget lah damage-nya. Ya, soalnya kan dia juga di lantai 2 ya, jadi yang kelihatan duluan pasti kepala kan. Betul. Dan kita lihat dari tim Secret Jin masih berusaha Ada untuk smoke cari ya? informasi sih, tapi ini nggak tahu, dia belum lempar smoke sama sekali loh. Belum. Kalau ada smoke kayaknya mereka bisa sedikit memanipulasi dengan wall smoke yang mereka buat, memainkan timingnya untuk mereka nyebrang. Tapi kayaknya mereka nggak ada smoke sama sekali. Tukai cukup percaya diri, Frozen sudah mulai membuka tembakannya. Kali ini Kengzo berhasil diamankan, 2 player bertahan di arah satu pohon yang sama. Ini momen yang nggak menguntungkan untuk Secret Jin. Wah, nggak bisa social distancing, bahkan kali ini dari Tukai berusaha untuk melakukan pick juga, mungkin bakal selang-seling pick. Belum terkonfirm, bahkan Kengzo udah mulai diamankan. Oh, dapat satu. Itu dia. JGZ-nya tumbang. Oke, ini harusnya chicken buat Konina Power. Harusnya. Harusnya. Karena enaknya di PUBG Mobile, kalau lo set up dengan berbaris, tembakannya itu nggak ada friendly fire. Kalau ada friendly fire, gue yakin nggak ada player yang bakal ngepick dari satu angle yang sama. Ya, dan kali ini kalau kita lihat dari Frozen kayak cukup percaya diri juga udah Oh, mulai what? maju. Gonzo tertangkap dengan kali 4-nya, luar biasa banget. Frozen bakal berusaha untuk maju, last man standing dari Konina Power. Masih ada supply yang bisa dijadikan What? obstacle. Refresh armor dan helm dilakukan oleh Frozen. Betul, tapi kalau misalkan si Krijin punya nades, dia lempar ke arah Frozen, ini bakal Oh. menjadi mimpi buruk buat Frozen. Bakal dilemparkan satu utilities menuju ke arah
Frozen. Ini granat atau bukan, tapi ternyata molotov. Molotovnya kejauhan kayaknya. Masih ada sedikit pre-fire ke bagian kanan dari pohonnya. Akan mengokang utilities lagi. Cuma gue nggak tahu ini yang dikokang apa. Granat! Oh, itu granat! Meletup! Meletup! Duar! Dan winner chicken dinner untuk Secret Jin di match yang keempat. Kill mereka fantastis, 12 kill. 12 kill point dengan kesabaran mereka bermain dan berusaha untuk masuk ke dalam zona. Nah, itu dia membuahkan hasil ya.